Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saudara, apakah saudara percaya bahwa jika kita memberikan hati kita membuka hati kita pagi ini kepada Allah, maka saat itu juga hadirat Tuhan kita tarik memenuhi keluarga Bapak Ibu Saudara. Percayakah saudara bahwa saat ini juga akan terjadi pemulihan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara? Terjadi pemulihan ekonomi, terjadi pemulihan hubungan kasih antara suami istri, bapak, ibu dengan anak-anak. Sungguh kita pagi ini akan merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Persiapkan Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, buka hatimu. Katakan, Tuhan, aku siap menerima lawatanmu pagi ini. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Tuhan, melalui ibadah online ini Tuhan, setiap orang yang mendengar, Tuhan, setiap orang yang mengikuti ibadah online pada pagi ini Tuhan, mereka akan merasakan hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu secara pribadi Tuhan. Mereka saat ini yang lemah imannya Tuhan, Kau akan menjadi kuatkan Tuhan. Teguhkan iman mereka kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Yesus Allah yang berkuasa, Engkau Yesus Allah yang hidup. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang manusia tidak dapat lakukan, yang manusia terbatas Tuhan, yang rasanya tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Engkau mengasihi kami. Bapak Ibu Saudara yang saat ini Engkau merasakan putus asa, gak ada harapan, ketahuilah bahwa Yesus sangat mengasihi engkau, dan engkau sangat berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya.
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Oh, Dia disalib untuk tebus dosa kita. Amin. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan indah, Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Amin Tuhan. Iralalabashanda yaralalabo. Iralalabakaralalabashanda yare. Iralabakoriarelalalabashanda yaralalabakaralabo. Inayaralalabashanda yaralalabo. Yarelalabakaralabashe. Iralabakoriarelalalabashanda yarelalabakaralabashanda yaralalabo. Inayaralalabashanda yarelalabakaralabashanda yarelalabakaralabashende. Iralabakoriarelalalabar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 abashanda yaralalabo. Iralabakarelalalabashanda yaralalabashanda yaralalabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Engkau menciptakan kami untuk tujuan yang sangat mulia,
untuk kemuliaan-Mu, untuk Kau pakai kami sebagai kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa diselamatkan bagi Engkau, mendapat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Percayalah saudara, saat ini engkau yang sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan sedang menjamah engkau dan kau disembuhkan Tuhan. Engkau yang sedang mengalami jalan buntu, percayalah Tuhan sedang buka jalan bagi engkau. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Segenap hidupku memuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Amin Tuhan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan saudara, mari angkat tangan kita, angkat hati kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
biar kau bekerja. Haleluya Tuhan, kau melawat umat-Mu Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah di hari Minggu ini Tuhan. Tepatnya ketika kami saat ini akan bersama-sama mengingat kematian-Mu di atas kayu salib. Kami mau bersama-sama mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Biarlah hari ini Engkau akan melawat umat-Mu. Engkau akan menolong kami supaya kami semakin mengerti tentang kehidupan ini dan bagaimana kami menjalaninya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau membebaskan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kemenangan itu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau menjadi murid-murid-Mu yang mengalami kemenangan dan sukacita itu Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu ini. Engkau tolong juga setiap jemaat-Mu. Engkau pimpin urapi sehingga kami semua boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh mendapatkan berkat rohani di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya ambil dari kitab atau dari surat Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini adalah menjaga sukacita. Nah, saya bacakan. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya cukup kagum dengan Rasul Paulus. Mengapa saudaraku? Karena saudaraku, tulisan di dalam surat Filipi ini saudaraku menunjukkan betapa luar biasanya Paulus. Paulus saudaraku mendorong jemaat di Filipi untuk bersukacita. Paulus saudaraku sementara dia berada di dalam penjara. Penjara saudaraku tentunya tempat yang tidak nyaman. Ya saudaraku, tidur tidak nyenyak. Saudaraku, ya yang orang-orang di sekitar kita juga saudaraku orang-orang yang bermasalah. Orang yang di dalam penjara itu tidak enak saudaraku. Tetapi di sini Paulus mengirimkan surat. Dia menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk apa saudaraku? Bersukacita. Dan saudaraku, ketika saya membaca
kitab surat Filipi ini, saudaraku, saya lihat ada 16 kali kata sukacita itu, saudaraku, ditulis oleh Rasul Paulus. 4, saudaraku, pasal itu ada 16 kali kata sukacita. Itu menunjukkan bahwa Paulus serius ingin mengatakan, saudaraku, kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Dan pagi hari ini saya, saudaraku, ingin mengatakan kepada saudaraku sidang jemaat yang ada di rumah, ya, jangan pernah engkau kehilangan sukacita. Jangan pernah saudara dan saya, karena masalah-masalah yang kita hadapi, kita, saudaraku, akhirnya putus asa, kita susah, kita loyo, kita lemah, dan kita kehilangan sukacita. Jangan, saudaraku. Paulus berada di dalam penjara, tempat yang tidak nyaman, tetapi Paulus tetap bisa bersukacita. Saudaraku, oleh karena itu, hal pertama yang saya mau, saudaraku, berikan kepada saudara melalui nasihat dari Rasul Paulus ini. Saudaraku, Paulus memerintahkan untuk bersukacita. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya, ternyata, saudaraku, kehidupan kita suatu kali bisa terjebak atau kita bisa tersandung oleh karena problem-problem yang ada, sehingga, saudaraku, karena kita terjebak, tersandung dengan problem yang ada itu dan membuat sukacita kita hilang. Jangan ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, siapa sih yang gak punya masalah? Saya juga punya masalah. Saudara pun juga punya masalah. Rasul Paulus yang sudah, saudaraku, tingkatannya rohaninya tinggi pun dia juga punya masalah. Tetapi, saudaraku, Paulus mengatakan bersukacitalah. Jangan sampai karena masalahmu, saudaraku, dan hal-hal yang hari-hari ini membuat pikiran kita, saudaraku, mungkin kacau. Ya, suasana COVID-19, saudaraku, problem yang sedang kita alami bersama-sama, jangan akhirnya membuat hidup kita kacau dan kita kehilangan sukacita. Jangan, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak alasan untuk orang itu, saudaraku, dia bisa bersukacita. Tetapi juga ada banyak alasan untuk kita juga bisa mengalami putus asa. Orang, saudaraku, karena mungkin ya perkataan istri, dia bisa kehilangan sukacita. Mungkin, saudaraku, karena kita mendengar sebuah berita, kita akhirnya kehilangan sukacita. Ya, saudaraku, mungkin di dalam pekerjaan kita, saudaraku, benturan dengan rekan yang ada di dalam pekerjaan, kita akhirnya bisa kehilangan sukacita. Mungkin, saudaraku, ketika istrimu memasak dan akhirnya masakannya itu gak cocok dengan seleramu, kita bisa kehilangan sukacita. Atau mungkin, saudaraku, hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit, kita bisa kehilangan sukacita. Tapi pagi hari ini ada banyak alasan untuk kita kehilangan sukacita. Tetapi, saudaraku, saya mau beritahukan kepada saudara, ada satu alasan yang pasti mengapa saudara dan saya harus bersukacita. Apa itu, saudaraku? Satu alasan yang pasti, itu karena saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Mungkin kita orang yang, saudaraku, ekonominya lemah. Mungkin, saudaraku, hari ini kita terasa banyak beban berat. Mungkin hari ini, saudaraku, problem-problem silih berganti. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa saudara dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Itu cukup membuat kita, saudaraku, bisa bersukacita. Hari ini, kalau saudara dan saya akan mengambil roti dan, saudaraku, air perjamuan, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu menandakan apa? Yesus 2000 tahun yang lalu, dia rela mati untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya sangat berharga di matanya. Sehingga, saudaraku, dengan alasan inilah saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah kita kehilangan sukacita. Karena setiap kita berharga di mata Tuhan. Harga saudara dan harga saya itu sama dengan harga Tuhan Yesus.
Nyawa saudara dan nyawa saya itu sama dengan nyawa Tuhan Yesus. Karena kita sangat berharga di mata Allah. Karena itu saudaraku, jangan pernah karena ada problem dan masalah tertentu engkau kehilangan sukacita. Saya percaya saudaraku, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan, saudaraku, Allah selalu mereka-rekakan perkara yang baik. Di dalam Tuhan, saudaraku, saya percaya Tuhan memiliki rancangan yang terindah untuk saudara dan saya. Pikiranmu dan pikiranku itu, saudaraku, itu nggak bisa kita memikirkan terlalu, saudaraku, jauh ke depan. Kita akan bingung. Tetapi saya percaya Allah kita sudah memikirkan masa depan kita. Amin. Allah kita sudah memikirkan, saudaraku, tentang hari-hari yang akan kita lalui. Dia sudah pikirkan, dan rancangannya itu rancangan yang terbaik. Karena apa? Karena engkau dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu saudaraku, ayo kita lewati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Saudaraku, itu hal pertama yang saya mau tegaskan pada pagi hari ini. Hal kedua, saudaraku, yang saya mau tegaskan kepada kita semua. Nah sekarang saudaraku, bagaimana kita bisa menjaga sukacita yang ada di dalam hati kita? Bagaimana kita menjaganya? Saudaraku, di ayat yang kedua, Paulus di sini, saudaraku, memberikan satu awasan. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hal pertama, bagaimana kita menjaga sukacita kita? Saudaraku, kalau ada konflik, kalau ada, saudaraku, ketidaksesuaian satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga, atau dengan rekan-rekan seiman, atau di dalam rekan-rekan pekerjaan, cepat selesaikan itu, saudaraku. Paulus memberikan kunci di sini supaya kita tidak kehilangan sukacita, supaya kita bisa menjaga sukacita kita. Saudaraku, kita harus cepat menyelesaikan konflik kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan engkau menunda-nunda. Di sini dikatakan, saudaraku, ada dua orang, yaitu Euodia dan Sintike. Orang-orang yang telah melayani, orang-orang yang telah memberitakan, saudaraku, kabar Injil. Orang-orang yang bekerja keras bersama dengan Rasul Paulus, tetapi toh mereka bisa bertengkar. Dan Paulus harus menulis surat mengatakan, ayo cepat selesaikan pertengkaran itu. Siapa sih, saudaraku, yang bisa kebal terhadap yang namanya pertengkaran? Suatu ketika kita bisa bertengkar. Suatu ketika kita bisa berselisih. Orang yang dulu, saudaraku, mungkin selalu setuju dengan kita, suatu ketika bisa tidak setuju dengan kita. Dan itu membuat mungkin, saudaraku, ada perdebatan yang luar biasa. Dan itu, saudaraku, bisa membuat sukacita kita hilang. Cepat selesaikan konflik yang ada. Jangan diundur-undur, jangan diulur-ulur. Apalagi kita menyimpan pahit hati di dalam, saudaraku, hati kita ini. Jangan, saudaraku. Kita cepat selesaikan. Itu hal yang, saudaraku, yang pertama untuk menjaga sukacita. Cepat selesaikan konflik saudara. Yang kedua, di ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus, saudaraku, ketika menasihati jemaat di Filipi, dia memberikan satu penegasan. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena ketika kita khawatir, saudara dan saya akan kehilangan sukacita. Dan kalau, saudaraku, orang kehilangan sukacita, maka, saudaraku, dia akan kehilangan, saudaraku, hatinya yang kuat itu. Saya bacakan, saudaraku, di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-13, di dalam versi mudah dibaca atau VMD, dikatakan begini, jika ada yang bergembira, wajahnya menunjukkannya, tetapi jika hatinya sedih, jiwanya merasa kalah.
Saya bacakan sekali lagi, saudaraku. Jika ada yang bergembira, wajahnya menunjukkannya. Tetapi jika hatinya sedih, jiwanya merasa kalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita, saudaraku, sedih, kalau kita khawatir, kalau kita takut, saudaraku, itu artinya kita sedang, jiwa kita sudah dikalahkan. Sehingga saudaraku, kita kehilangan kekuatan kita. Di dalam, saudaraku, Amsal 24 ayat yang ke-10, satu ayat lagi saya bacakan untuk saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ternyata saudaraku, kalau kita tawar hati, kita khawatir, kita takut, kekuatanmu menjadi kecil. Tetapi kalau saudara dan saya dapat menjaga hati kita, kita tetap, saudaraku, percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar. Kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan problem kita, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Maka saudaraku, saya mau katakan, kuatlah kekuatanmu. Besarlah kekuatanmu. Dan saudaraku, jiwamu ini tidak akan merasa kalah, tetapi jiwamu ini akan mengalami sebuah kemenangan. Kalau hati kita sudah kuat, hati kita sudah teguh, hati kita sudah, saudaraku, mengalami satu kekuatan yang luar biasa, maka apapun, saudaraku, kita akan dapat menghadapinya. Dan saya bersyukur di sini, saudaraku, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Ternyata, saudaraku, doa itu mengambil peranan yang penting. Ketika saudara khawatir, jangan kita terus ngomong khawatir, bingung, khawatir. Jangan, saudaraku. Ketika saudara khawatir, cepat, saudaraku, kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mulai khawatir, kita memikirkan, saudaraku, perkara-perkara yang membuat kita khawatir, kita nggak bisa tidur, cepat, saudaraku, selesaikan itu. Masuk kamar, berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah khawatir, kemudian, saudaraku, kita tidak berdoa, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi kalau kita sudah mulai khawatir dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Saya percaya di dalam doa itu, dalam hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Ibarat, saudaraku, sebuah pohon yang, saudaraku, akarnya merambat, dia menyerap kekuatan air itu, saudaraku. Dia menyerap nutrisi-nutrisi di dalam air itu. Sama ketika kita berdoa, kita seperti menyerap, kita seperti menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Saya percaya, kalau orang banyak berdoa, hatinya akan, saudaraku, lega. Hatinya akan terbebas. Semua keluh kesahnya, semua permohonannya, semua kekhawatirannya, semua problemnya telah diserahkan kepada Tuhan. Dan hatinya akan, saudaraku, longgar. Dan dia akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya, kalau orang banyak berdoa, hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Kalau orang banyak berdoa, maka kekhawatiran, ketakutan itu akan lenyap dalam kehidupannya. Dan dia dipenuhi dengan pikiran-pikiran Tuhan. Dia dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan. Ayo, saudaraku, hari-hari ini jangan kendorkan doamu. Ya, kalau saudara mulai hari-hari ini doa mulai kurang, saudaraku, ya, saudara catat baik-baik. Orang itu kalau biasanya sudah mulai kurang doa, dia akan mudah khawatir, dia akan mudah takut. Kalau orang itu sudah mulai kurang doa, orang itu sudah mulai mengandalkan pikirannya sendiri. Tapi orang yang banyak berdoa, inspirasi dari Tuhan itu akan masuk dalam kehidupannya. Ayo kita banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, saudaraku, bagaimana menjaga sukacita itu? Di dalam, saudaraku, ayat yang ke-8 dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara semua,
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita ini ternyata saudaraku sangat mempengaruhi sukacita kita. Paulus mau supaya saudara dan saya memikirkan yang benar, yang adil, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang penuh dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Kalau saudaraku, kita memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang buruk, saudaraku, kejahatan-kejahatan atau pikiran-pikiran saudaraku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kalau pikiran kita sudah dipenuhi dengan itu, saya percaya perkara-perkara yang baik itu akan hilang dari pikiran kita. Karena apa? Ibarat saudaraku, gelas itu kalau diisi, ya lama-kelamaan dia akan penuh. Kalau saudara isi pikiranmu terus dengan perkara-perkara yang buruk, dengan perkara-perkara yang negatif, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, tanpa harapan, kau terus, saudaraku, isi itu, engkau terus isi itu, maka itu akan penuh dengan hal-hal yang buruk. Tetapi kalau saudara mengisi pikiran-pikiranmu dengan perkara-perkara surgawi, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan keadilan, dengan pikiran yang suci, dengan pikiran yang manis, dengan kebajikan, dengan pikiran yang benar, engkau terus isi, itu seperti memberikan nutrisi yang sehat bagi otak kita, saudara-saudaraku. Dan itu, saudaraku, membuat saudara dan saya akhirnya memiliki benteng yang kuat. Untuk apa? Menghadapi panah-panah api daripada si iblis yang bisa menjatuhkan kita dan membuat kita kehilangan sukacita. Saudara mau bangun benteng apa pada pagi hari ini? Mau bangun benteng ketakutan? Mau bangun benteng kekhawatiran? Mau bangun saudaraku benteng pikiran yang penuh dengan pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, pikiran yang najis, atau pikiran yang buruk, pikiran yang negatif? Kalau engkau bangun benteng-benteng itu, maka engkau akan menjadi orang yang penuh dengan kesusahan. Tapi kalau engkau membangun pikiranmu dengan benteng-benteng firman Tuhan, dengan benteng-benteng saudaraku kesucian, keadilan, semua yang mulia, engkau terus masukkan dalam pikiranmu. Saya percaya saudaraku, sukacita dalam hatimu tidak akan pernah hilang. Ayo pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Jangan engkau terkecoh, saudaraku, dengan perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Jangan saudara menganggap firman Tuhan atau Alkitab itu, saudaraku, satu tulisan-tulisan yang biasa. Kadang-kadang kita meremehkan, aku sudah tahu kok. Ya, sehingga kita malas membacanya. Salah, saudaraku. Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan, kau penuhi pikiranmu dengan firman, dengan kebenaran, kau bangun benteng itu, maka saya percaya hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Hatimu terpelihara, penuh dengan sukacita yang luar biasa. Makanya saudaraku, Yesus pernah memberikan perumpamaan. Kalau orang itu membangun rumah rohaninya di atas batu, bukan di atas pasir, tetapi di atas batu, yaitu batu firman Tuhan, maka saudaraku, rumah rohani itu akan kuat, dilanda dengan angin, dilanda saudaraku dengan yang namanya saudaraku banjir, maka rumah itu tidak akan pernah goyah. Rumah itu akan terus, saudaraku, berdiri kokoh. Pagi hari ini, jaga pikiranmu baik-baik. Jangan sembarang memasukkan di dalam pikiranmu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau hal-hal negatif. Jangan, saudaraku. Engkau bisa gagal dan engkau bisa, saudaraku, kehilangan sukacita. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini saya ingin, saudaraku, kita semua bangkit, kita semua bersukacita. Saya bacakan ayat yang terakhir, saudaraku, yaitu di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, yaitu versi BIMK. Dikatakan seperti ini: oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaannya. Hilang kemauan itu, hilang juga
segala harapan. Artinya saudaraku, kalau saudara dan saya kehilangan sukacita, kita kehilangan kemauan, saudaraku, untuk kita ini kuat, kita kehilangan, saudaraku, segala sesuatu yang saudaraku membuat kita teguh, maka saudara dan saya akan kehilangan pengharapan. Tetapi kalau saudara dan saya menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan saudaraku, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Biarlah saudaraku pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan akan menguatkan saudara. Mari kita terus bersukacita. Jaga hatimu untuk kita tetap bisa bersukacita bersama-sama. Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan roti dan juga mempersiapkan anggur perjamuan. Mari kita akan berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk sidang jemaatmu semuanya Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini sedang menimpa seluruh bangsa ini Tuhan, yaitu satu Tuhan problem COVID-19 ini Tuhan, itu tidak membuat kami kehilangan sukacita. Tuhan, hamba berdoa berkatilah satu persatu. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat mereka semua dapat menjaga sukacitanya Tuhan, sehingga mereka akan menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, jemaat yang terus memiliki kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama mengingat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Hamba serahkan Tuhan roti dan air perjamuan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Biarlah Tuhan roti dan air anggur yang ada di tangan jemaat Engkau berkati, Kau kuduskan Tuhan, sehingga Tuhan ketika kami makan dan minum boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat, angkat roti di atas kepala-Mu sambil mengakui tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah untuk kita sekalian. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mau mengingat kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami. Engkau membuat kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sidang jemaat angkat roti di atas kepala kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Tuhan yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan di atas kepala kita sambil mengakui darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terima kasih untuk darah-Mu, darah yang kudus, yang suci ini. Engkau alirkan supaya kami diampuni, supaya kami Tuhan dari orang berdosa menjadi orang yang benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat, angkat cawan anggur di atas kepala-Mu. Bukankah cawan anggur ini adalah darah Tuhan yang tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita bersama. Hamba berdoa kiranya mulai hari ini kami semua penuh dengan sukacita. Kami tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan menjaga kami.
Terima kasih ya Bapa, berkati usaha pekerjaan daripada jemaat Tuhan. Berkati keluarga-keluarga seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangga mereka rukun, sentosa Tuhan. Dan mereka terlindungi Tuhan dari segala macam mara bahaya. Dan kehidupan jemaat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu akan menyertai kami. Terima kasih. Sidang jemaat, setelah kita beribadah bersama-sama, maka sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan berkat kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya dan tetap setia kepadanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kita telah beribadah bersama-sama. Dan biarlah hari ini sampai seterusnya saudara dan saya tetap menjaga sukacita dalam hati kita. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali. Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan beberapa pengumuman berkenaan dengan gereja kita. Yang pertama yaitu kita semua saya ajak untuk mengikuti program New Spirit yang ditayangkan hari Selasa dan hari Jumat, supaya rohani kita terus bertumbuh dan kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan untuk persepuluhan ataupun persembahan untuk pembangunan, maka Bapak Ibu dapat menyerahkannya atau menyalurkannya kepada rekening gereja yang terlihat di layar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang kesulitan dapat menghubungi kami di 0822 32 65 77 60. Kiranya seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Kiranya sekian pengumuman dari kami. Tuhan memberkati kita semua.